Jadi pemirsa, kita harus senyap mungkin agar raganya tidak bangun. Jadi rahayu ya. Ada semacam kepala naga dengan matanya, jenggernya malah mirip seperti kepala naga Eropa dengan tubuhnya berliku-liku menuruni tebing. Pemirsa, kali ini kita berada di lereng gunung ya. Pada awal musim penghujan ini memang tidak bisa dipungkiri basah-basah, tapi tidak menyurutkan aktivitas kita untuk melakukan eksplorasi, edukasi, publikasi berbagai macam tinggalan yang sangat bersejarah. Jadi memang tinggalan yang sangat bersejarah ini juga memiliki pola-pola dan pengalaman-pengalaman historis ya, termasuk hal-hal yang aneh dan nyeleneh, namun sangat menarik untuk kita pecahkan. Nah, di sini banyak tanaman pakis ya, pakis galer ini. Biasanya kalau tumbuh besar nanti seperti ini masih kecil. Tanaman pakis ini tidak bisa dimakan karena dianggap beracun gitu ya. Nah, ini beracun. Pakis, namun sebagian besar pakis ini beracun. Jadi ini pakis-pakis salah satu spesies yang tidak bisa dimakan. Memang hanya beberapa saja yang bisa dimakan. Ini bisa tanaman hias yang saat ini memang populer ya. Jika kita terus melakukan perjalanan menuju sana, nah itu memang ada semacam masyarakat mengenalnya sebagai batu kepala naga raksasa ya, yang bertambah membatu. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan hal tersebut kita juga jadi penasaran. Nah, ini. Jadi sambil menikmati pemandangan indah kiri kanan kita ya, semak-semak Kali Andra, hutan pinus yang sejuk, oksigen murni, dan memang juga menyehatkan fisik kita, jantung, paru-paru kita. Dan memang alam ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan. Alam juga kemudian menyerap karbon dioksida dan racun di udara, serta kemudian menghasilkan oksigen murni yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga kemudian coba kita menyusuri alam, fenomena alam, budaya yang ada di atasnya ini dengan naik gunung, naik bukit gitu ya, menyusuri hutan-hutan sambil berjalan untuk menyehatkan fisik kita, sambil edukasi, publikasi, dan dokumentasi. Nah. Cerita naga ini sangat-sangat menarik ya. Ternyata meskipun pernah masyarakat itu terpisah di berbagai macam belahan dunia, namun banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan ular naga. Di Mesir kuno, di Sumeria, di peradaban Arab, peradaban Eropa, peradaban India, peradaban Tiongkok, sampai peradaban di Nusantara, tidak terlepas dari mitologi, legenda, maupun kisah-kisah yang berhubungan dengan ular naga. Teman-teman, selain memang di alam itu ada flora dan fauna, salah satu spesies yang di luar flora dan fauna itu adalah fungi atau jamur. Nah, ini kita menemukan banyak jamur di lokasi ini. Nah, ini ya, warnanya putih, bisa di zoom ya. Ini jamur yang banyak. Loh, banyak. Nah, dan ini jamur, salah satu spesies jamur yang bisa dimakan loh. Ini namanya jamur terocok. Lah, yang bisa dimakan, dan banyak kita nyata di lokasi ini ya, cara jamur ini. Jadi sebenarnya kehidupan kita, apalagi alam Nusantara, ini memang sepanjang rentang sejarah dari peradaban prasejarah Hindu-Buddha, awal peradaban Madya sampai zaman kolonial, jarang sekali kemudian masyarakat kita itu terjadi wabah kelaparan yang akut. Kalau terjadi wabah kelaparan karena krisis, itu kemudian hanya sebentar. Pada masa itu masyarakat juga beralih kepada bonggol pisang, kepada kemudian tunas bambu, kepada makanan-makanan yang ada di alam dan pohon-pohon yang bisa dimakan, termasuk sayur-sayuran ya. Banyak masyarakat yang kelaparan kemudian beralih kepada daun-daunan gitu ya.
Dan memang hewan-hewan liar juga banyak ya, seperti rayap gitu, itu juga mengandung protein tinggi ya. Dan disitulah kemudian alam Nusantara ini sebagai anugerah dari ilahi ini, tentu rasa syukur itu kita wujudkan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya yang ada di atas-atasnya. Coba kita lihat ya. Itu teman-teman, kita temukan lagi di sini kan, putih-putih, jamur lagi. Kita temukan jamur lagi, ternyata banyak ya di alam ini makanan berupa jamur ya. Ini juga sangat bermanfaat bagi kita ya. Kenapa juga bisa sebagai penawar racun atau juga obat bagi penyakit tertentu. Di sini itu ada semacam area lapang. Dulu pernah menjadi masa kejayaannya sebagai area camp Bukit Kerapak. Saat Kerapiak ya. Saat ini ternyata mungkin agak-agak sepi-sepi, apalagi mendung dan kabut syahdu seperti ini ya. Kita sudah berada di ketinggian sekitar 1300 mdpl ya, atau mungkin 1000 mdpl, jadi agak dingin memang, dan ada semacam area yang lapang gitu ya. Mungkin dahulu bisa saja untuk menempah para prajurit Majapahit dalam olah kanuragan gitu ya, atau kewiraan. Jadi kewiraan salah satu kemudian salah satu ciri khas asrama K2 Guruan, itu kewiraan itu penting pada waktu itu. Dengan angkatan laut yang kuat, Gajah Mada, Punala, dan Bu Aditya Warman mampu kemudian menjaga perarian Nusantara dari serangan bajak laut maupun serangan dari bangsa-bangsa asing. Sebagai pengalaman sejarah, abad ke-10 Sriwijaya pernah dilululantakkan oleh kerajaan Chola, Rajendra Chola dari India. Begitu juga serangan pasukan Mongol, Kubilai Khan mengirimkan pasukan 20.000 menuju Jawa untuk melululantakkan Jawa tahun 1293. Tapi kemudian karena Jawa dari segi geografis dan masyarakatnya itu masyarakat yang tangguh, memiliki jiwa kewiraan kesatria, mampu menghancurkan pasukan Mongol baik di Canggu maupun di Surabaya. Jadi ini sesuatu yang pentingnya persatuan dan sebagai kekuatan angkatan laut Majapahit ini. Jadi kemudian bisa suku-suku yang kecil di seluruh Nusantara ini dimakmurkan oleh Majapahit dan dijaga ya. Sebagai gantinya mereka mungkin mengirimkan cengkeh, kayu, dan diganti oleh Majapahit dengan alat-alat yang berupa logam, misalnya pedang, atau mungkin juga kain gitu ya, sebagai pakaian serta beras. Dan ini sesuatu yang bisa kemudian menjadi semacam pelajaran. Nusantara ini memang harus bersatu, dan mahkota Nusantara memang persatuan dan kesatuan. Coba kita lanjutkan. Sekarang kita lagi di PR, di bawah pohon rindang ini ya. Jadi jika kita melihat memang mitologi naga di Eropa, itu naga digambarkan itu bisa terbang, sayapnya seperti kelelawar, tubuhnya seperti dinosaurus, jadi kepalanya seram ya, berjengger, giginya itu bertaring, lidahnya bercabang, menyemburkan api dan menjaga gua-gua yang penuh harta karun dan sangat seram, menghancurkan dan membakar desa-desa serta lahan pertanian. Jadi naga di Eropa digambarkan sebagai sosok yang sangat menyeramkan. Ternyata berbeda dengan naga di Tiongkok. Naga di Tiongkok memiliki jengger. Rahangnya itu sangat indah, kemudian sangat bijaksana. Lambang sebagai kebijaksanaan ya.
lambang dari para raja Tiongkok juga. Dan kemudian di India naga itu ya ular itu. Ular itu seperti ular kobra itu ya juga dinamakan naga. Jadi naga dalam bahasa Sanskerta itu juga artinya ular. Sedangkan di Jawa sendiri gitu ya, naga yang awalnya memang bertubuh ular tanpa kaki seperti naga Eropa dan naga Tiongkok, namun rahangnya sudah dikatakan beberapa peneliti lebih terpengaruh juga naga yang ada di Tiongkok. Sehingga kemudian ada rahangnya naga Jawa ini gitu ya. Kita bisa lihat naga raja yang menopang cerat yoni ini sudah memiliki rahang, jenggot, mahkota gitu ya. Yang dipercaya bahwasanya pengaruh India naga ini memang menopang alam semesta di atas mahkotanya, sehingga kemudian raja juga menopang alam semesta di atas mahkotanya, sehingga tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara di atas mahkota seorang raja. Satu wahana destinasi camp, area camp Bukit Kerapia ini ya, bisa memang diakses dari tempat parkir Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan memang cukup indah, suasananya cukup rindang, dan jika suasana cerah akan bisa menikmati puncak Gunung Welirang di sebelah selatan. Jika kita lihat di bawah pohon, di semak-semak belukar, di antara kabut ada sesuatu. Masyarakat mengenalnya sebagai kepala naga. Coba kita lihat. Sembunyi teman-teman. Lihat. Muter-muter, kita cari jalan yang semak-semaknya tidak terlalu tinggi. Ayo ke sana, ke sana. Nah, masa lalu gitu ya, ini adalah tanaman wangi. Jika kita lihat gitu ya, jadi tanaman seperti ini yang berbunga putih-putih seperti melati ini kurang tahu saat ini namanya apa ya, tapi ternyata akarnya ini sangat harum. Jadi coba kameran zoom. Nah, ini namanya akar wangi. Entah khasiatnya apa ya, kita terputus dengan literasi para tabib kerajaan Majapahit fungsi dan kegunaan akar wangi ini. Nah, ini coba kita lanjutkan ke sana. Langgam naga, terutama dalam menopang cerat naga gitu ya, cerat yoni gitu ya, itu memang abad ke-10 naga penepang cerat yoni itu kebanyakan gitu ya, itu berupa ular dumung atau ular kobra kebanyakan, terutama pada masa air langgam. Sedangkan kemudian pada masa-masa Majapahit memang lebih mirip ular sawah dengan bertaring dan berjenggot, namun ada semacam mahkotanya, ini ada langgam-langgam tertentu. Jadi ada perbedaan memang ular naga pada masa Mataram kuno, pada masa Kahuripan, pada masa Kadiri, pada masa Majapahit. Ternyata jika kita jeli dan memang memahami serta mengetahui ilmunya tentang karakteristik berbagai macam pola dan pakem naga-naga setiap periode, kita akan bisa mengetahui perbedaannya ya.
ternyata pencarian kepala ular naga kita memang terlalu sulit ya, karena memang tertutup kabut tebal. Sebagaimana memang kondisi alam saat ini, tebalnya kabut, kemudian banyaknya petir, banyaknya kemudian angin ya kencang, sehingga kemudian sebagian banyak jalur pendakian ini ditutup. Nah, dalam kondisi seperti inilah kadang kita mencari teman kita yang agak jauh, sekitar 100 meter, 200 meter terhalang gitu ya, jika tidak memiliki memang komunikasi yang lebih mumpuni ya, serta kemudian yang safety, pakaian yang safety terutama itu ya. Jika kita lihat ke sana, coba kita dekati ya. Ternyata sebenarnya ini ada jalannya, jalan setapak. Namun karena memang kabut tebal gitu ya, kita memang seperti seakan-akan seperti di surga di atas awan ya. Jadi pemirsa, kita harus senyap mungkin agar naganya tidak bangun. Rahayu, rahayu, rahayu ya. Ada semacam kepala naga dengan matanya, jenggernya malah mirip seperti kepala naga Eropa dengan tubuhnya berliku-liku menuruni tebing. Jadi mungkin kamera bisa di sini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Inilah yang kemudian dikenal dengan batu ular naga raksasa yang bertapa membatu. Jika kita zoom, kamera bisa mengzoom, maka kulitnya ini ya, kulit kepalanya ini ya, bersisik seperti kepala naga, ada matanya, ada hidungnya ya, yang biasanya untuk bernafas, yang srok-srok, yang keluarkan asap gitu ya, yang itu kemudian bersatu dengan tubuhnya yang berliku-liku, sampai kemudian diduga ekornya sampai di bawah tebing gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, meskipun kemudian kita dengan jarak pandang yang sangat dekat karena tertutup oleh awan tebal dan kabut, kita bisa menemukan sosok kepala naga raksasa yang bertapa membatu ini. Semoga kemudian situs ini tetap menjadi destinasi ya dan laboratorium bagi para peneliti, serta kemudian objek petualangan bagi para petualang sejati gitu ya di lokasi alam ini. Semoga alam tetap lestari, termasuk budaya-budaya yang di atasnya, dan semoga aktivitas kita bermanfaat.